ditemukanlah foto-foto yang serupa dengan foto dari Mina tersebut. Ada yang udah lama trainee, ada juga yang udah bergabung ke grup ini, ke grup itu. Namun sayangnya grupnya tidak bertahan lama. Dan saat mereka debut bersama dengan Signature, mereka juga keluar. Annyeonghaseyo Cengedul, user Kemimnida, welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang enggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan membahas mengenai topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers. Untuk yang pertama itu datanya dari penyanyi asal Indonesia yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh K-popers internasional. Yang kedua, itu datanya dari Mina. Katanya nih guys, foto yang diupload oleh Mina kemarin itu bukan fotonya dia. Waduh. Yang ketiga, ini tuh datangnya dari grup Signature, yang mana dua membernya itu udah out. Padahal baru debut sih. Tahan dulu sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke Cinggu, untuk pertama kita akan mulai dulu membahas mengenai penyanyi dari Indonesia yang buat kita bangga. Karena salah satu karyanya ini itu dinotis oleh K-popers internasional. Karena apa gitu? Karena lagu yang ia buat itu ternyata terinspirasi dari Jin BTS. Gia Indrawari adalah penyanyi asal Singkawang yang saat ini berusia 23 tahun. Ia mengikuti Indonesian Idol pada tahun 2018 dan masuk ke dalam 5 besar. Lalu nih guys, di tanggal 31 Agustus 2018, ia merilis single pertamanya yang berjudul Rinduku. Kalian tahu nggak nih guys, bahwa sebelum mengikuti Indonesian Idol, Kak Gia juga pernah ikut loh dalam Rising Star Indonesia Season 2. Namun, Kak Gia ini gagal di babak live show, dan sebelum terkenal sekarang ini, ia mengawali karirnya dari bawah banget nih. Mulai dari nge-cover lagu di YouTube, habis itu nyanyi di acara nikahan orang, hingga di KP-KP juga. Namun, perjuangan dari Kak Gia sekarang udah berhasil ya, karena dia sudah sukses dan juga terkenal. Dan Cinggu, seperti yang sudah aku singgung tadi, nah Kak Gia ini dengan karyanya yang berjudul Keajaiban itu menjadi topik perbincangan hangat di kalangan para K-popers dan juga K-popers internasional gitu. Karena lagunya ini juga terinspirasi dari BTS. Dan bahkan artikel tentang Kak Gia ini masuk loh ke dalam situs All K-pop. Tahu nggak All K-pop itu apa? Jadi All K-pop ini merupakan portal berita K-pop yang mengabarkan tentang update informasi mengenai dunia per K-popan. Secara tidak langsung Kak Gia di sini sudah debut dalam situs portal berita K-pop yang besar gitu ya. Karena di sini All K-pop itu jangkauannya nggak cuma untuk Indonesia doang, nggak cuma untuk Korea doang, tapi juga seluruh dunia gitu, jangkauannya luas gitu. Dengan hal ini Kak Gia itu udah dikenal oleh banyak K-popers di seluruh dunia. Wah, debak. Sekali lagi congratulations buat Kak Gia yang sudah debut di situs All K-pop dengan prestasi bukan sensasi. Jinja debak. Dan kita berbicara sedikit ya mengenai lagu Keajaiban. Aku kemarin udah denger lagu ini, dan setelah aku lihat-lihat komentarnya, banyak yang bilang, aduh lagu ini relate banget sih sama aku. Duh Kak Gia, ini bener-bener tentang aku banget. Aduh ya ampun, ini loh yang aku rasakan. Jadi sebenarnya lagu itu menceritakan tentang bagaimana perasaan seorang wanita terhadap seorang pria, yang mana pria ini itu tidak tahu bahwa ada wanita ini yang cinta sama dia. Dan pria ini juga tidak tahu gitu siapa wanita tersebut. Namun si wanita ini itu berharap bahwa suatu saat nanti pria yang ia cinta ini itu dapat mencintainya kembali. Dan dia itu berharap bahwa pria ini akan lebih mencintainya dari bagaimana dia mencintai pria tersebut. Intinya dia di sini itu berharap ada yang namanya keajaiban untuk membuat pria itu jatuh cinta juga dengannya. Sama seperti kalian. Kalian itu pasti berharap nih bahwa suatu saat nanti idol itu akan cinta sama kalian dan juga dapat membina hubungan rumah tangga dengan kalian. Pasti banyak dari kalian yang menginginkan tentang hal tersebut. Sebenarnya is okay loh guys, karena kalau yang namanya jodoh ya, itu pasti akan ada caranya untuk dipertemukan. Meskipun kalian sekarang merasa bahwa oh, apa sih aku cuma rempahan kerupuk doang, cuman kentang doang, sedangkan dia berlian. Dan aku di Indonesia sedangkan dia di Korea. Gimana kita dapat bersatu? Yang namanya jodoh itu pasti akan ada cara untuk dipertemukan nih guys. Karena apa gitu? Karena udah banyak banget yang ngebuktiin. Contoh nih dari pasangan Baekhyun dan juga Jong Seokwon. Kalian tahu nggak? Ternyata si Jong Seokwon ini cinta pertamanya adalah Baekhyun. Dan saat itu Baekhyun ini menjadi penyanyi yang benar-benar terkenal banget. Dan dia saat melihat si Baekhyun di televisi, si Jong Seokwon ini benar-benar ngerasa bahwa oh, aku benar-benar jatuh cinta loh sama dia. Kan gak ada yang nyangka seorang penggemar bisa nikah sama cinta pertama, yang cinta pertamanya ini menjadi seorang selebriti terkenal lagi.
Singkat cerita aja nih guys, si Jong Soo Kwon ini pada akhirnya akan menjadi seorang aktor. Nah, di saat dia ini menjadi seorang aktor, dia itu punya kesempatan untuk PDKT bersama dengan Baek Ji Young. Jadi setelah mereka melakukan yang namanya PDKT ya, pendekatan gitu ya, pada akhirnya mereka ini fall in love. Dan setelah mereka ini jatuh cinta, ya udah, nanti mereka itu akan nikah. Mantep. Mungkin sekarang kalian masih orang biasa ya, tapi kalau yang namanya jodoh pasti akan ada caranya untuk ditemukan. Apakah kalian nanti menjadi makeup artist, atau kalian itu bahkan menjadi idol K-pop, habis itu kalian bisa PDKT deh sama mereka. Kan gak ada yang tahu nih guys. Intinya terus berusaha dan juga berdoa ya guys. Fighting. Oke cikgu, sekarang kita itu akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini datangnya dari Mina nih guys. Jadi seperti yang kalian tahu, Mina kemarin kan udah ngupload nih sebuah foto. Udah lihat nggak fotonya? Kalau yang belum lihat ya udah, kalian itu bisa DM aku. Tenang, aku itu bukan orang sombong kok guys, nggak bales DM orang. Kecuali kalau emang lagi sibuk banget baru aku nggak balas. Tapi kalau aku punya waktu, ada kesempatan buat pegang HP, pasti aku balas. Tanya aja sama teman-teman yang lain. Banyak yang udah minta foto terus aku kasih kok secara langsung. Jadi fotonya itu menunjukkan bahwa Mina di sini kayak praktekin lagi. Jadi sini kayak gitu. Jadi pada saat itu banyak dari netizen kan udah khawatir nih, ampun Mina ini kenapa sih, ya Allah gitu kan. Udah banyak yang khawatir dan telah memberikan dukungannya kepada Mina melalui kolom komentar. Dan beberapa saat setelah itu, Mina ini akhirnya menghapus unggahannya tersebut. Dan di sini ada seorang penggemar atau seorang netizen itu sudah mencari tahu tentang asal-usul dari foto tersebut. Mungkin awalnya si netizen ini kayak iseng gitu ya guys, nyari-nyari. Jadi waktu itu dia menggunakan situs yang namanya adalah Yandex. Buat yang belum tahu Yandex ini apa, jadi Yandex ini itu merupakan versi Google dari Rusia. Dan waktu itu dia ini melakukan pencariannya adalah menggunakan gambar. Dan setelah dia melakukan pencarian menggunakan gambar, ditemukanlah foto-foto yang serupa dengan foto dari Mina tersebut. Jadi foto itu kayak berasal dari situs Gore gitu. Gore, gimana sih nyebutinnya Gore? Like that? I don't know. Intinya adalah di situs itu banyak sekali foto-foto yang emang kayak creep. Dan salah satu contohnya adalah foto-foto yang bertemakan tentang bundir gitu. Dan emang sih setelah aku lihat videonya juga banyak sekali foto-foto yang serupa gitu dengan apa yang ditunjukkan oleh Mina dalam Instagramnya. Jadi dari sini banyak sekali dari orang yang berpendapat bahwa oh, Mina ini berbohong loh sama kita, itu bukan fotonya dia. Dan guys, pada awalnya kan banyak orang nih yang respect sama Mina ya, memberikan dukungan juga. Terus pada ujung-ujungnya orang-orang ini memberikan ini kepada Mina, komentar yang berujung pada kritikan juga. Dan bahkan banyak yang nyebutin Mina juga caper gitu. Tapi nggak tahu sih ya guys, apakah itu emang benar atau enggak, itu fotonya Mina atau bukan gitu. Karena apa gitu? Karena sampai sekarang Mina juga belum klarifikasi. Takutnya nih guys, kalau kalian bilangin dia pembohong di Instagramnya atau apa, nanti dia beneran loh ngelakuin itu. Jangan sampai ya, sumpah jangan sampai kayak gitu. Dan jujur nih guys, setelah aku lihat fotonya, emang banyak foto yang serupa dengan foto yang ditampilkan oleh Mina. Tapi aku rasa itu emang foto dari Mina deh, bukan diambil dari situs Gore deh. Aku udah lihat videonya kemarin, tapi aku yakin itu emang fotonya Mina gitu, bukan foto dia ngambil dari yang lain gitu. Intinya yang terbaik aja dibuat Mina ya. Kita berharap semoga traumanya di masa lampau. Dan buat orang-orang yang selalu ngekritik dia, bilangin dia caper, bilangin dia ini pengen mendapatkan rasa kasihan dan sebagainya, ya udahlah sih guys ya, lebih baik berhenti gitu ya. Aku tahu mungkin kalian berpikiran seperti itu, namun ada kalanya apa yang kalian pendam di dalam pikiran kalian itu tidak harus diungkapkan. Apalagi ungkapan-ungkapan dari kalian ini ngebuat hati orang menjadi sangat tersakiti banget. Gak enak loh guys kalau kalian udah jadi korban, malah kalian itu dikritik sama banyak orang, gak enak. Dan sekarang kita akan masuk untuk membahas berita yang terakhir. Ini juga beritanya sangat sedih gitu ya. Datanya dari sebuah girl group, namanya adalah Signature. Yang mana Signature ini baru-baru ini ditinggalkan oleh dua membernya sekaligus. Pada tanggal 27 April, agensi C9 Entertainment mengatakan bahwa Yeon dan juga Sun dari Signature itu telah mengakhiri kontrak eksklusif mereka bersama dengan agensi tanpa syarat nih guys. Jadi kalau tanpa syarat itu tidak ada yang namanya denda ataupun tidak dibawa ke hukum. Karena di sini kedua belah pihak telah menyetujui tentang apa yang telah disepakati bersama. Jadi dikarenakan hal itu, Signature ini akan diatur ulang menjadi girl group yang terdiri dari 5 member saja, yaitu ada Jaesol, Jiwon, Selin, Belle, dan juga Semi yang tersisa. Dan untuk saat ini agensi sedang bekerja keras untuk membuat comeback untuk Signature. Dan Cinggu, setelah aku cari-cari tahu ya tentang YA dan juga Sun ini, ternyata mereka itu pernah debut loh di girl group yang lain. Misalnya untuk YA sendiri itu pernah debut di sebuah girl group namanya adalah Good Day. Si Sun juga gitu kok, dia ini juga debut dalam girl group yang namanya adalah Good Day. Dan gak hanya itu saja, si Sun itu juga pernah ikut dalam program Survival The Unit. Dan kalau nggak salah peringkat terakhirnya adalah peringkat ke-29.
koreksi ya kalau salah. Dan untuk si YA sendiri, selain dia itu bergabung bersama dengan Good Day, dia ini juga pernah bergabung dalam grup yang namanya adalah Littles. Tapi nih guys, grup Little ini dibubarkan sebelum mereka akhirnya benar-benar debut. Alias, grupnya ini telah dipersiapkan, tapi nggak benar-benar didebutkan gitu. Kita juga tidak tahu alasan dibalik hal tersebut. Apa ya alasannya, kenapa nggak didebutin? Dan buat yang belum tahu tentang girl group Good Day, boleh nggak aku jelasin sedikit? Boleh dong ya? Jadi Cinggu, Good Day ini sebelumnya dikenal dengan C9 Girls. Mereka ini adalah girl group yang beranggotakan 10 orang member di bawah C9 Entertainment. Dan mereka ini mulai debutnya pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan mini album pertama dan juga satu-satunya yaitu All Good Day. Untuk lagu utama mereka adalah Rolly, yang mana Rolly ini dibintangi oleh Bae Jin Young untuk musik videonya. Jadi 3 lagu dalam album tersebut itu berasal dari 3 subunit sekaligus. Yang pertama ada Good Morning, Good Night, dan juga Midnight. Dan anggota grup dari Good Day itu tidak punya aktivitas lain sampai pada akhirnya C9 Entertainment ini mengumumkan bahwa Good Day ini dibubarkan. Dan pada akhirnya beberapa membernya itu telah dipindahkan ke grup yang lain. Misalnya kayak Chesol, Jiwon, Haeun, Viva, dan juga Lucky itu telah bergabung bersama dengan Signature. Sedangkan untuk Jennie, Cherry, Nayun, dan juga Bomin telah bergabung bersama dengan Red Square. Sedangkan untuk satu membernya yaitu Heejin itu telah bergabung bersama dengan production group yang bernama Soulfire, menjadi seorang musik produser dan juga pembuat lirik lagu. Sebenarnya cukup sedih melihat 2 member ini keluar gitu ya. Kenapa? Kita juga melihat perjalanan dari kedua member itu benar-benar berat gitu. Ada yang udah lama trainee, ada juga yang udah bergabung ke grup ini, ke grup itu. Namun sayangnya grupnya tidak bertahan lama. Dan saat mereka debut bersama dengan Signature, mereka juga keluar secara sukarela katanya guys. Kalau secara sukarela berarti di sini emang ada something yang sudah didiskusikan bersama dengan perusahaan. Kita juga tidak tahu apa yang mereka diskusikan sehingga membuat kedua member ini keluar dari grup tersebut. But baik Signature dan juga Red Square itu sebenarnya masih girl group yang benar-benar underrated banget. Masih banyak orang yang belum kenal mereka, padahal mereka ini punya talenta yang benar-benar wow banget loh guys. Aku ngikutin salah satu grup yang disebutin yaitu Red Square. Aku udah ngikutin dan juga lihat bagaimana mereka ini emang benar-benar bagus banget dan punya konsep yang unik. Jadi mereka pas nyanyi itu kayak nutupin wajahnya gitu loh guys. Dan di sini itu mereka benar-benar kayak menunjukkan tentang talenta mereka baik dalam menyanyi dan juga menari. Dan kalian tahu nggak, gila member-membernya cantik parah, sumpah. Member-member dari Red Square itu visualnya oke-oke loh guys. Tapi di sini mereka emang tidak menunjukkan visual gitu. Padahal sayang banget, visualnya cantik banget. Dan aku berharap di next comeback mereka itu dapat dinotis oleh banyak orang karena mereka deserve untuk mendapatkan hal itu. Ya begitulah guys ya, perjuangan di industri musik K-pop itu emang tidak mudah gitu. Banyak hal yang akan terjadi dengan kita. Salah satunya adalah bersaing. Persaingannya juga makin lama makin berat. Gak hanya bersaing dengan grup-grup rookie dari agensi ternama, tapi kita di sini juga bersaing dengan grup-grup yang lebih dahulu punya nama yang besar. Jadi kesempatan untuk sukses itu benar-benar kecil banget, apalagi kalau berasal dari agensi yang masih belum besar gitu ya. Emang agak susah guys. Kenapa sih grup-grup dari agensi yang besar itu sulit banget nih untuk ke-up? Kalian pasti bertanya-tanya kan? Banyak alasan guys. Salah satunya adalah dikarenakan money. Semakin besar grup itu makin banyak uang. Kenapa mereka banyak uang? Karena di sini banyak yang berinvestasi kepada mereka. Semakin banyak yang berinvestasi, maka agensi tersebut dapat membuat grupnya menjadi lebih sukses dan juga lebih sukses. Karena uang yang dihasilkan dari investasi tadi itu dapat digunakan ke berbagai hal. Mulai dari ngebeli lagu yang benar-benar oke banget. Yang kedua, mereka di sini bisa menggunakan uang tersebut untuk melakukan promosi. Promosinya nggak cuma dari media sosial doang, enggak, tapi promosinya juga beragam. Misalnya di music show, habis itu juga di berbagai program lainnya. Kan biasanya mereka juga promosi. Habis itu juga ngebayar media-media. Biasanya ada kok yang ngebayar media-media untuk membuat artikel tentang ini dan itu. Sekaligus di sini mereka memperkenalkan tentang grup-grup mereka. Gitu, Cinggo. Jadi memang yang namanya uang itu penting banget untuk membuat sebuah grup menjadi sukses. Apalagi kalau member di grup tersebut tidak ada yang bisa membuat lagu. Jadi otomatis di sini agensi itu harus ngebeli lagu dari produser lain. Dan biasanya untuk ngebeli lagu itu nggak murah loh guys, mahal banget. Belum lagi gue buat musik video. Musik video juga kan pakai money. Kalau nggak ada money gimana? Belum lagi ngebayar makeup artist, belum lagi ngebayar pakaian. Kan pakaian juga mahal gitu. Semakin bagus outfit mereka, semakin banyak orang yang akan menatap mereka. Makin banyak yang terfokus oleh mereka. Jadi passion itu emang benar-benar penting banget. Everything is about money zaman sekarang. Intinya yang terbaik aja buat Signature. Semoga kedepannya makin sukses dan juga makin banyak yang notice mereka. Dan aku yakin suatu saat nanti mereka ini akan mendapatkan keberuntungan mereka.
But I'm so sorry kalian di sini mendengarkan ASMR sapu orang menyapu, jadi nggak apa-apa ya. Kita juga udah sampai penghujung acara kok. Oke, cukup sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan jangan lupa juga sampaikan opini kalian tentang topik-topik yang kita bahas tadi ya di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gak usah hamnida. Goodbye. Makin banyak yang gibah di samping.